Ini khusus Jawara Banten, orang Banten cinta Yesus. Kumaha tuh? Ketika Pak Pendeta nyanyi, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Tuhan menampakkan diri, dia itu melambai-lambaikan tangan ke saya sebanyak 3 kali, begini-begini ya. Ya, ada yang bilang begini ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu, ya. Lalu ketika engkau bertemu langsung muka dengan Tuhan Yesus, apa yang kau kerjakan? Baumu pun saya tidak dengar, ya. Pengaruhmu apa? Ya. Pengaruhmu apa? Signifikansimu untuk kekristenan apa? Lah, kalau MYM masih tahu orang kerjakan apa, saudara? Orang tahu. Muriwali kerjakan apa? Orang tahu, saudara. Lah ini yang bersaksi di channel Yusuf Manubulu, ya, yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dunia tipu-tipu. Haha. Kalau gurunya saja koplak, kalau gurunya saja tukang ngibul, maka otomatis muridnya akan menjadi somplak dan akan menjadi gabrul. Beberapa bulan yang lalu saya sempat menyimak bahwa Saifuddin Ibrahim ini pernah mengatakan sudah mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus katanya, ya. Dan di video ini teman-teman, kita akan menyimak kesaksian muridnya Saifuddin Ibrahim yang konon katanya melihat Tuhannya, yakni Yesus, itu tingginya 3 meter dan melambai-lambaikan tangan katanya, ya. Oke, seperti apa videonya? Kita simak langsung. Haleluya, haleluya, saudara-saudara. Kembali lagi seperti biasanya saya live untuk menghadirkan tamu. Ini khusus Jawara Banten, orang Banten cinta Yesus. Kumaha tuh? Dunia bisa goncang. Makanya di sebelah kanan saya ini ada seorang hamba Tuhan. Dia orang Banten, Pandeglang, sudah terima Yesus Kristus. Nah, dia itu radikal sekali dengan Yesus Kristus. Memperkenalkan diri, silakan cerita, Saudara Kosim. Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudara yang Shalom, Bapak Ibu. Ini ya, muridnya, gurunya koplak, muridnya dipastikan somplak. Semua dimanapun berada, mungkin udah gak asing lagi ya dengan nama saya. Nama saya masih nama lama, Muhammad Kosim. Saya dari Banten, tinggal tepatnya di kota Pandeglang. Dulu saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen dan nggak pernah bermimpi jadi pengikut Kristus. Kenapa saya bilang seperti itu? Buat saya itu orang-orang Kristen pengikut Kristus itu buat saya kafir. Ternyata itu salah besar ya, salah persepsi. Menurut saya itu sangat sesuatu yang sangat istimewa. Tahun 2014 saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya sampai saat ini. Kenapa? Karena di dalam Yesus itu ada pengharapan, ada kepastian. Di luar Yesus tidak ada kepastian, binasa. 2014 itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dan sesuatu yang sangat istimewa. Tahun 2014 itu saya diajak sama teman saya diajak ke acara KKR, yaitu Pray for Jakarta yang diselenggarakan di Cengkareng, jaringan gereja sekota JGSK yang dibawakan semua gereja-gereja itu terdominasi. Saya nggak pernah bermimpi dan saya nggak pernah menyangka jadi orang Kristen. Saya juga waktu itu agak bingung ya, kenapa teman saya habis menjalankan sholat ya dulu ya, itu aktivitas saya, ritualitas saya dulu. Jadi saya nggak pernah bermimpi jadi orang Kristen. Tiba-tiba teman saya ngajak ke acara tersebut. Saya juga rada aneh dan rada bingung. Kenapa saya bingung? Ini kan acara orang Kristen. Tiba-tiba itu acara udah mau selesai, pokoknya udah mau beres lah ya. Tiba-tiba teman saya ngajak masuk gitu. Waktu itu saya ngekos di Kalideres. Dia bilang gini, Kang, jalan-jalan yuk.
ya dia teman saya sampai saat ini, tapi saya sekarang udah pecah ya, istilahnya udah putus ya jadi teman. Tapi buat saya sih, saya masih anggap dia teman, anggap dia saudara. Dia tuh teman masa kecil saya. Saya bilang gini, mau ngapain gitu kan ke sini? Dia bilang gini, ini ada acara tablik akbar gitu kan. Saya bilang, aneh ini orang tablik akbar. Ini kan acara orang-orang Kristen gitu kan. Saya juga nggak ngerti gitu. Terus udah begitu, Nih, koplak nih. Udah tahu jelas-jelas acaranya orang Kristen, tapi masuk. Ini kan koplak. Kalau gurunya koplak, ya muridnya pasti somplak nih, teman-teman. saya waktu itu pakai sarung, masih pakai peci ya, habis sholat, masuk ke dalam. Saya pikir ini aneh gitu loh. Tapi pas ketika saya masuk, teman saya bilang gini, masuk. Saya bilang nanti kita disangka teroris gitu kan. Saya masih pakai sarung, pakai peci gitu kan. Terus teman saya bilang, udah nggak apa-apa. Ini kita kan cuma lihat doang gitu. Teman saya bilang, nggak taunya ketika itu acara udah mau selesai, ya acara udah mau selesai. Pokoknya saya juga aneh pokoknya gitu kan. Teman saya bilang ini masuk di acara itu. Saya mungkin bagi orang Kristen yang terlahir dari kecil, lagu Besar Anugerahmu itu hal biasa ya. Tapi buat saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Pokoknya dengan lagu itu saya bisa bertobat, bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya gitu, sampai saat ini gitu kan. Nah, itu di acara itu dibawakan seorang pendeta yang bernama Pendeta Asin Sodikin ya. Beliau yang jadi papa rohani saya, beliau yang jadi baptis saya. Saya juga pokoknya nggak ngerti lah gitu. Ketika dengan mendengarkan lagu Besar Anugerahmu, pujian itu mungkin itu sesuatu yang sangat berbeda, sangat istimewa, spesial ya buat saya. Kenapa? Itu benar-benar menyentuh saya gitu lagu itu. Ketika Pak Pendeta nyanyi Besar Anugerahmu, saya dijamah Tuhan Yesus dan saya benar-benar melihat sosok itu sangat luar biasa. Kenapa? Saya nggak jujur, secara manusia saya nggak layak dan saya tuh nggak pantas melihat sosok Tuhan Yesus. Wajahnya nggak kelihatan, cuma fisik tubuhnya ya tinggi 3 meter. Itu Wajahnya tidak kelihatan, cuma tubuhnya tingginya 3 meter. Mengaku muslim dari lahir, dari kecil ya, saking fanatiknya sampai memakai sarung gitu kan, kemana-mana pakai sarung, lalu kemudian murtad gara-gara terkesima dengan sebuah lagu dan melihat sosok yang tingginya 3 meter. Ini kan somplak ya. Sekali lagi, kalau gurunya koplak, muridnya pasti somplak. Kita lanjut dikit lagi. harusnya teman saya yang melihat, bukan saya. Ya saya kasih ilustrasi contoh ya, Abi lah ya yang melihat Tuhan, bukan saya gitu. Karena apa? Saya itu nggak pantas, karena saya banyak menghujat orang Kristen. Dulunya itu benci sama orang Kristen, tapi Nah, ini yang perlu diluruskan ya, menghujat orang Kristen, benci dengan orang Kristen ini tidak betul. Umat Islam itu tidak benci dengan umat Kristen, itu tidak benci selama berjalan di relnya masing-masing, di koridornya masing-masing ya. Kalau sudah nyamar-nyamar, terus terang saya sendiri benci kalau sudah nyamar-nyamar gitu kan. Kristen asli ngaku muslim, ngaku murtadin, itu saya paling benci dengan hal-hal yang demikian. ketika Pak Pendeta nyanyi besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, Tuhan menampakkan diri, dia itu melambaikan tangan ke saya sebanyak 3 kali, begini-begini ya. Saya tuh jujur nggak layak dan nggak pantas gitu loh. Weh, Tuhan Yesus datang, mukanya nggak kelihatan, tingginya 3 meter, dan dia melambai-lambaikan tangan kepada si Kosim, muridnya si Udin ya. Si Udin koplak, si Kosim somplak. Kasihan pendeta Muriwalianto Matalu ya, yang Kristen sejak lahir, sejak kecil dididik di lingkungan Kristen, nggak pernah melihat Yesus, tidak pernah dijumpai dan didatangi oleh Yesus. Ini kan koplak ya. Cukup ya teman-teman, sampai jumpa di video narakoplak selanjutnya. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah jangan pernah percaya dengan kesaksian orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang murtadin, karena rata-rata kesaksian mereka adalah kesaksian dusta.